Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengekspor game Construct 2, project game Construct 2 menjadi file APK. Nah, pada tutorial kali ini kita menggunakan metode yang offline. Gimana caranya? Jadi di sini saya udah siapin projectnya. Ini ada project Construct 2. Coba dijalanin dulu ya. Tampilannya kayak gimana sih kalau dijalanin di laptop? Nah, tampilannya kayak gini. Nah, ini mau kita ekspor biar bisa diinstal, dimainkan di HP Android. Jadi caranya gimana? Jadi langsung aja ya. Di sini kita ekspor dulu. Sebelum diekspor, kalian pastikan isi dulu untuk propertinya kayak nama gamenya, lalu versinya, deskripsi, ID-nya, autornya, sama emailnya. Kalau udah diisi semua, sekarang tinggal diekspor. Lalu karena kita pakai metode yang offline, jadi pilih yang Cordova. Lalu next. Nah di sini lokasi nanti hasil ekspornya di mana, ditaruh di mana. Di sini saya taruhnya di desktop aja, biar lebih gampang untuk nyarinya. Nah, di sini kalau kalian mau custom, silahkan klik di sini custom mau ditaruh di mana. Kalau udah, ini di checklist, next. Optionnya head status bar checklist, export audionya Androidnya di checklist. iOS-nya ini nggak usah karena kita mau ekspornya untuk Android aja. Jadi di sini saya pakai minimum Androidnya 8.1. iOS-nya nggak usah seberapa dihiraukan karena kita mau ekspornya Android. Lalu ekspor. Nah, ini lagi proses. Kita tunggu aja proses ini sampai selesai. Nah, di sini nanti kalau udah tampil kayak gini, ini proses ekspor Project Construct 2 ke Cordova udah selesai. Pilih open folder aja. Nah, nanti hasil ekspor Cordova-nya kayak gini ya, cuman ada 3 file. Ini kita hapus yang config.json sama config.xml-nya. Kita hapus karena kita mau custom. Jadi di sini saya udah siapin untuk config customnya. Nanti kalian bisa download di deskripsi video kalau mau coba-coba. Mana ya? Oh ini, config. Ini kalian copy, kalian masukin ke exportan Cordova tadi. Nah, lalu kalian juga harus siapin untuk aset iconnya. Aset iconnya ini gambar ukuran 512 kali 512 PNG. Nah, di sini saya udah siapin gambarnya. Saya taruh di sini. Ini namanya harus ini ya, icon.png. Ini biar lebih lengkapnya, saya cek di properti aja.
Nah, ini untuk ukurannya, dimensinya 512 kali 512 pixel, lalu namanya icon.png, tipenya PNG. Selain itu nanti nggak bisa, nanti dia error, harus PNG. Kalau udah, config-nya ini yang barusan kalian download dan kalian masukin ke project-nya, kalian klik kanan, kalian buka di text editor. Di sini saya pakai text editornya VS Code, jadi kalian kalau mau download VS Code, caranya tinggal di sini ketik aja VS Code, lalu ini Visual Studio, pilih yang ini download for Windows. Lalu cara installnya tinggal dipilih file instalasinya, tinggal di next aja karena ini gratis softwarenya. Oke, kalau udah terinstall, ini diklik kanan, open Visual Studio Code. Oke, nanti tampil kayak gini. Di sini ada beberapa settingan yang harus kalian atur dulu, kayak ID. ID-nya ini disesuaikan sama ID project kalian yang di sini. ID, setelah itu nama gamenya harus disesuaikan. Kalau enggak, saya pakai nama tegak bersambung aja. Nanti dia yang terekspor malah ini. Jadi harus diganti dulu. Lalu deskripsinya, emailnya, sama pengembangnya. Oke, kalau udah di sini, nih ya ikonnya harus ini icon.png. Lalu kalian juga atur game kalian itu nanti modenya apa? Landscape atau nih ya di sini landscape. Kita cari penjelasannya dulu biar gampang. Landscape atau portrait. Kalau landscape itu dia layarnya miring, jadi gamenya nanti media pembelajarannya dimainin dengan HP yang miring. Kalau portrait itu berdiri gitu, kayak gambar di sini. Karena di sini gamenya dia landscape, jadi saya atur di sini landscape. Kalau portrait silahkan diatur portrait di sini. Kalau udah ini di save, ctrls atau file, lalu save. Kalau udah ini bisa kita tutup, VS Code-nya kita tutup. Lanjut, kita ubah dia menjadi file Android. Caranya, ini kali alamat website alamat foldernya ini disalin ctrl-c atau klik kanan, copy, kalian buka command prompt, caranya ketik cmd di sini, lalu ketikkan cd, lalu pastekan alamat foldernya yang tadi udah di copy. Klik klik kanan pada mouse sekali aja untuk mengkopinya, mensalinnya. Lalu sekarang di enter. Nah, sekarang di directory command prompt ini udah masuk ke directory yang ini ya. Selanjutnya kalian ketikkan perintah yang ini. Cordova platform add Android. Kalian ketik di sini, lalu di enter. Nah, pastikan dalam proses ini laptop kalian terhubung ke jaringan internet ya. Karena ini membutuhkan koneksi ke internet.
Oke, kalau udah selesai nanti muncul kayak gini. Ini kalian lakukan ulangi sekali lagi, masukkan perintah yang ini tadi ya. Untuk memastikan apakah projectnya ini udah benar-benar selesai. Kalian ulangi sekali lagi, masukin perintahnya, enter. Nah, nanti kalau udah muncul teks kayak gini, platform Android already added, ini berarti udah complete. Sekarang ini bisa kita close comment prompt-nya. Nah, nanti jadi kayak gini. Yang semuanya cuma ada 3 file, sekarang udah jadi banyak nih. Nah, sekarang kita masukin project ini, kita buka project ini di Android Studio. Nah, kalian kalau belum install Android Studio, silahkan install Android Studio. Di sini Android Studio itu adalah IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi Android ya. Kalian bisa download di Google Chrome, ketik aja Android Studio download, nanti muncul kayak gini, pilih yang developerandroid.com. Nah, pada video kali ini dibuat, versi terbaru Android Studio itu yang Android Studio Koala. Tapi di sini perlu diperhatikan juga sebelum mendownload dan menginstal Android Studio, spesifikasi minimumnya. Jadi di sini Android Studio itu ada spesifikasi minimum, nggak asal bisa install-install aja. Karena emang Android Studio itu cukup berat sih softwarenya. Di sini ada spesifikasi minimumnya, bisa kalian baca yang saya tampilkan di layar ini. Minimal Windows 8, RAM-nya minimal 8 GB, ruang penyimpanan yang tersedia minimal 8, resolusi layarnya 1280 x 800. Ini spesifikasi minimum untuk menginstalnya. Nah, kalau sudah terinstall, kalau sudah di-download, cara installnya itu gampang, tinggal pilih file instalasinya, lalu di klik kanan, run as Midstore, tinggal di nextin aja. Kalau udah, kalian pergi ke folder platform Android, sama kayak tadi, link folder ini kalian salin, kalian copy, kalian buka Android Studio, kalian buka di sini. Nah, pilih yang Android, lalu OK. Nah, ini tinggal ditunggu aja, pastikan laptopnya terhubung ke jaringan internet, karena ini nanti ada si Android Studio-nya ada download komponen juga. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya kita bisa ekspor ke Android langsung. Caranya tinggal di build, lalu generate signet bundle atau APK. Di sini ada 2 pilihan. Ada Android App Bundle sama APK. Bedanya apa? Kalau Android App Bundle ini, dia nanti hasilnya
khusus untuk di-upload ke Google Play Store. Jadi hasilnya ini nggak bisa kalian langsung install atau kalian coba-coba langsung install di HP Android itu nggak bisa. Jadi harus melalui upload dulu ke Play Store, nanti harus di ACC dulu sama Google-nya. Kalau di ACC nanti aplikasi kalian akan muncul di Google Play Store, baru nanti kalian bisa install. Tapi kalau kalian mau langsung install di HP Android tanpa harus upload dulu ke Google Play Store, kalian pilih yang APK ini. Next, di sini kalian buat key store-nya. Nah, di sini key store path-nya kita kembali lagi ke folder project tadi. Di sini kita buat dua folder. Yang pertama folder key untuk menyimpan key store, satu folder lagi folder APK untuk menyimpan hasil APK nanti. Ini kita copy lagi, kita masuk ke Android Studio. Di key store path-nya ini kalian buka, kalian arahin ke folder yang udah kalian buat tadi. Oke. Nah, key store-nya ini biasanya saya biar lebih cepat pakai ini aja sih. Pakai ID dari project-nya. Ini biar cepet aja ya. Kalau misalkan untuk yang profesional yang diupload ke Google Play Store itu harus sesuai dan harus dirahasiakan sebenarnya, biarin aplikasinya tuh nggak dihack sama orang. Platformnya password, masukin password, first name last name ini saya pakai ID aja semua. Tapi kalau mau kalian isi sesuai juga bisa. Lalu selanjutnya oke. Kalau udah kayak store terbuat. Kalau udah kayak gini, next. Ini pilih yang release biar bisa langsung diinstal. Destination foldernya arahin ke folder APK yang udah kita buat tadi. Oke, kalau udah tinggal finish. Nah, ini lagi proses build ke APK. Jadi ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Ini tinggal ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini prosesnya udah selesai, file APK-nya udah jadi. Sekarang kita bisa buka folder project-nya, lalu kita masuk ke APK dan
ada folder release. Di sini ada release.apk. Ini aplikasi yang udah jadi dan bisa diinstal di HP Android ya. Jadi kalian bisa share link ini ke peserta didik kalian, murid kalian, kalau misalkan kalian guru atau kalian lagi ngerjain skripsi penelitian, bisa kalian isi ke target respondennya ya, target penggunanya untuk dimainkan gamenya. Nah, tapi nanti kalau misalkan ketika kalian mau install di HP Android ada muncul tampilan nggak bisa terinstall gitu, itu kalian harus menonaktifkan Google Play Protect-nya. Nah, itu Play Protect-nya dinonaktifkan dulu sementara biar aplikasinya bisa diinstal. Itu nggak bisa terinstall karena Google Play Protect mendeteksi kalian itu menginstal aplikasi di luar Google Play Store. Jadi itu adalah sistem keamanannya Google ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai tutorialnya. Jadi mungkin sekian video dari saya tentang bagaimana cara mengekspor game Construct 2, Project Construct 2 menjadi APK, file APK yang bisa diinstal di HP Android. Pada tutorial kali ini kita menggunakan metode offline. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.